Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan gambaran mengenai ujian tugas akhir. Nanti hari Senin kan sudah ada yang ujian ya. Mungkin kemarin Pak Asrofi sudah memberikan gambaran mengenai ujian tugas akhir di IG ya. Mungkin ada yang terlewat tidak menyaksikan. Di sini saya memberikan sedikit gambaran terkait dengan bagaimana sih nanti ujian tugas akhir, kemudian apa saja kira-kira pertanyaan yang akan diberikan ke penguji, kemudian dan bagaimana penilaian untuk tugas akhir. Ya, untuk proses ujian tugas akhir sendiri, di sini saya memberikan gambaran terkait dengan prosesnya. Jadi nanti karena ini ujiannya online, nanti dosen pembimbing itu akan menghubungi mahasiswa. Kemudian ini saya berikan gambaran terkait dengan prosesnya. Jadi yang pertama, nanti setelah semuanya on, baik penguji, pembimbing itu ada pembimbing 1, pembimbing 2. Pembimbing 1 itu sebagai ketua sidang dan pembimbing 2 itu sebagai sekretaris sidang. Kemudian nanti ada penguji 1 dan penguji 2, kemudian ada mahasiswa. Jadi kalau semuanya sudah on, nanti yang pertama-tama ketua sidang akan membuka ujian terlebih dahulu. Jadi ketua sidang akan membuka ujian, kemudian setelah itu mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan TA-nya. Jadi nanti jangan langsung mahasiswa mempresentasikan ya. Jadi ketua sidang dulu yang membuka, setelah itu mahasiswa mempresentasikan tugas akhirnya, di mana tugas akhir yang dipresentasikan itu terdiri dari bab 1, bab 3, bab 4, dan bab 5. Waktunya adalah sekitar 10 menit. Nah, ketika sebelum mahasiswa mempresentasikan, nanti bisa menyampaikan dulu kalimat pembuka, memberi salam kepada dosen pembimbing maupun penguji, baru setelah itu mempresentasikan TA-nya. Nah, setelah 10 menit mahasiswa mempresentasikan tugas akhir, nanti ditutup oleh mahasiswa. Kemudian, proses selanjutnya, ketua sidang akan mempersilahkan dosen penguji untuk memberikan pertanyaan, saran, dan masukan terkait dengan tugas akhir. Nah, mungkin ada yang penasaran kira-kira apa saja pertanyaannya biasanya, apakah penguji nanti akan mencari-cari masalah seperti itu ya. Ya, kemudian yang terakhir, setelah proses tanya jawab selesai, kemudian yang terakhir adalah ketua sidang menutup ujian tugas akhir dan selanjutnya memberikan penilaian baik dosen pembimbing maupun penguji. Nah, itu adalah gambaran dari proses ujian tugas akhir yang kurang lebih akan dilaksanakan selama 1 jam atau 60 menit. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nanti akan diajukan oleh penguji? Jadi, terkadang penguji itu memang kan tidak semua, kita dosen pun tidak menguasai semua ilmu ya, karena kita juga ada bidang-bidang yang menjadi ciri atau bidang-bidang yang kita kuasai. Misalkan ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, ada yang menguasai akuntansi sektor publik, ada yang menguasai perpajakan. Nah, nanti mungkin memang benar-benar dosen itu ingin tahu atau tidak tahu apa yang disajikan oleh mahasiswa dalam tugas akhirnya. Jadi dosen-dosen akan benar-benar bertanya, bukannya mencari-cari pertanyaan atau menyalahkan mahasiswa ya. Kemudian yang kedua, sifatnya dosen adalah konfirmasi atas apa yang sudah dilakukan mahasiswa selama ini, apakah benar-benar TA-nya kalau jawabnya lancar, kemudian menguasai, itu kan akan terlihat ya. Jadi sifatnya konfirmasi apakah mahasiswa benar-benar mengerjakan TA-nya sendiri selama ini.
Nah, biasanya pertanyaan yang pertama muncul itu adalah terkait biasanya setelah mahasiswa mempresentasikan, kemudian dosen dipersilakan untuk bertanya, dosen itu akan mempertanyakan alasan pemilihan judul kamu apa mas, mbak, seperti itu. Nah, nanti ketika ditanya alasan pemilihan judul, jawabannya adalah ceritakan alasan pemilihan judul yang ada di latar belakang. Jangan jawabnya, karena datanya yang boleh diambil itu bu, atau karena saya kenal sama respondennya bu, atau nggak ada data lain bu, memang itu jadi saya ngambil judul itu. Nggak boleh seperti itu loh ya. Jadi nanti jawabannya itu yang ilmiah, istilahnya seperti itu. Jadi apa yang sudah dijelaskan di latar belakang itu jawabannya. Kemudian ada juga yang mungkin mempertanyakan selama tugas akhir kamu ngapain aja mas mbak, nah nanti diceritakan. Nah biasanya ada juga dosen atau penguji yang fokus ke gambar kerangka berpikir. Jadi kenapa selama ini saya juga ketika bimbingan agak rewel ya ketika mengkritisi tentang gambar kerangka berpikir, karena di gambar kerangka berpikir itu kan sebenarnya sudah termasuk ringkasan tugas akhir yang disusun oleh mahasiswa, dari mulai latar belakangnya, kemudian rumusan masalah yang diambil, tujuannya apa, metode penelitiannya, sampai hasil penelitian. Nah, nanti setidaknya kalian dari gambar kerangka berpikir itu, kalian pikirkan kira-kira kalimat apa yang bisa dijelaskan dari gambar itu. Kemudian kalau ditanya rumusan, tujuan, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu kan ringkas ya. Harusnya kalau ditanya apa rumusannya, apa tujuannya, itu harus sudah hafal di luar kepala. Karena kalau kalian sudah hafal, tandanya kalian itu selama ini memang menguasai dan tahu tentang penelitian yang dilakukan. Nah itu. Nah, kalau untuk bab kedua biasanya dosen penguji itu tidak terlalu banyak pertanyaan ya, kecuali ada mungkin istilah-istilah baru, mungkin tentang akuntansi lingkungan, akuntansi tentang pengelolaan corporate governance dan lain-lain. Biasanya kalau yang bab 2 itu sifatnya hanya konfirmasi saja tentang hal-hal terkait dengan penelitian. Biasanya kalau kalian penelitian tentang efisiensi, efektivitas, itu nanti akan ditanya efisiensi itu apa sih? Efektivitas itu apa sih? Apa bedanya efisiensi dengan efektivitas? Seperti itu. Kemudian kalau ditanya tentang pajak, biasanya kalau TA-nya tentang pajak, biasanya pertanyaannya ya terkait dengan apa itu pajak dan sebagainya. Ini biasanya tidak terlalu mengulas banyak di bab 2. Kemudian yang terkait kalau metode penelitian biasanya fokus ke respondennya, kemudian datanya, nah kemudian teknik analisis data juga. Nah, kalau misalkan nanti kalian ada penelitiannya tentang pakai kuesioner, biasanya kan ada populasi, ada sampelnya. Nah, ini harus sudah tahu populasinya siapa, kemudian sampelnya diambil dengan teknik apa, kuesionernya biasanya ditanya kuesionernya buat sendiri atau mengacu penelitian terdahulu. Nah, biasanya nanti ada dosen juga yang mengkonfirmasi terkait dengan kuesionernya, dicocokkan apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu sesuai dengan penelitian atau tidak. Jadi dicek lagi kuesionernya. Nah, kalau yang biasanya datanya perhitungan, deskriptif kuantitatif, misalnya rasio, itu biasanya akan dikonfirmasi angka-angka yang ini terkait dengan pembahasan ya, angka-angka yang ada di pembahasan yang di lampiran. Nah, biasanya kalau angkanya misalkan labanya naik, kenapa? Nanti dosen akan bertanya, kenapa kok ini bisa naik? Kira-kira kondisi di perusahaan kenapa? Misalkan ada yang turun, nah kenapa kok ini angkanya turun? Kondisi, kira-kira kalau melihat kondisi di perusahaan gimana? Seperti itu. Atau misalkan ada yang mengkonfirmasi antara yang disajikan di pembahasan angkanya dengan yang ada di lampiran. Jangan sampai berbeda ada antara yang di pembahasan dengan yang di lampiran.
lampiran. Nah, kemungkinan terkait dengan kesimpulan dasar dan saran intinya, kalau kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalahnya. Biasanya kalau misalkan rumusan masalahnya 2 ya kesimpulannya 2 dan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Nah, sarannya ini biasanya terkait dengan hasil penelitian. Misalkan kalau sarannya di sana misalkan belum sesuai dengan peraturan, nanti akan ditanya kenapa kok belum sesuai dengan peraturan, kira-kira apa yang kurang di sana, saran yang bisa diberikan apa, seperti itu. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan penelitian yang pertanyaan-pertanyaan ujian yang diberikan oleh dosen penguji. Jadi dosen penguji itu sifatnya sebenarnya hanya konfirmasi saja, meskipun dengan berbagai gaya penyampaiannya. Ada yang ngomongnya keras jadi terkesan galak, kemudian ada yang teliti sekali sampai spasi sedikit salah aja nanti akan dikoreksi. Jadi nanti tergantung gaya masing-masing dari penguji, seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tugas akhir. Nah, kemudian ada penilaiannya. Untuk penilaiannya itu yang memberi nilai nanti adalah pembimbing dan penguji. Nah, untuk pembimbing itu ada 3 komponen, yaitu yang dinilai isi tugas akhir, kemampuan mempertahankan tugas akhir, dan yang ketiga adalah proses bimbingan. Nah, untuk yang penguji hanya 2 komponen saja, isi tugas akhir dan kemampuan mempertahankan tugas akhir. Nah, ini adalah form nilainya ya. Form nilainya, jadi isi tugas akhir itu nanti ada beberapa poin, kemampuan mempertahankan tugas ada beberapa poin yang dinilai, dan proses bimbingan ada beberapa yang dinilai. Nah, jadi untuk pembimbing itu nanti akan menilai selama proses bimbingan itu seperti apa. Mohon maaf kalau selama ini mungkin saya agak rewel atau yang revisi berkali-kali, masalah sepele misalkan nggak rata kanan kiri itu saya kritisi karena memang di sini ada nanti format sistematika itu nanti akan dinilai seperti itu. Ya, jadi itu adalah sedikit gambaran terkait dengan ujian tugas akhir. Semoga nanti ujiannya lancar, semua mahasiswa bimbingan saya bisa lulus dan memperoleh nilai yang memuaskan, seperti itu. Ya, itu saja dari saya, sedikit gambaran tentang ujian tugas akhir. Selebihnya mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan dalam membimbing tugas akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.